Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat samaku. Welcome to my YouTube channel with Miss Saza Saskia Zahrani. Sahabat samaku, untuk kamu yang baru jadi siswa baru atau siswa kelas 10, sini kumpul. Aku bakal kasih kalian tips and trick dengan beberapa fase yang bakal kalian lewatin saat jadi siswa baru di SMA atau siswa kelas 10. Apa aja sih fase-fase tersebut dan apa aja yang harus kalian lakukan di 3 fase pertama kalian jadi siswa baru di SMA? Yuk, tak usah lama-lama lagi, kita bahas satu persatu. Sobat SMA-ku, di fase pertama yang bakal kalian lewatin sebagai siswa baru di kelas 10 adalah tentu saja yang kita sering ketahui, masa MPLS. Nah, di masa MPLS ini adalah masa di mana pengenalan lingkungan sekolah kamu. Nah, di sini tentunya kalian udah pernah mengalami di masa SMP kalian saat awal kalian ikut masa pengenalan lingkungan sekolah atau MOS, masa orientasi sekolah. So, dia nggak beda-beda jauh sama MPLS di saat SMP. Tapi, apa sih yang membedakan MPLS di masa SMP dan SMA? Of course, kamu udah menjadi pribadi yang lebih baru lagi. Kamu juga udah harus punya plan nih di saat SMA ini agar apa? Agar kedepannya kamu nggak bingung. Walaupun kata orang, masih kelas 10 nanti aja lah buat plannya. Nah, tapi jangan ya, stop. Jangan lakukan itu karena kamu bakal menyesal di kemudian hari. So, buat kamu yang melewati masa MPLS ini, apa aja yang harus kalian lakukan? Ya, yang pertama yang harus kalian lakukan saat melewati fase MPLS ini adalah yaitu berpakaian yang rapi. Nah, jadilah pribadi yang bersih, jadilah pribadi yang lebih rapi. Karena saat ini kan kamu udah sampai di jenjang SMA nih. Of course, kamu sudah harus lebih baik lagi penampilannya dari masa SMP kamu. Nah, terus selanjutnya, kenapa aku bilang penampilan itu harus bisa lebih baik ya dari SMP? Karena first impression orang itu terletak dari bagaimana sih penampilan kamu, bagaimana sih attitude kamu, awal kamu berinteraksi dengan orang lain. Itu yang dilihat oleh orang lain. So, di masa MPLS ini, kamu harus maksimalin nih penampilan kamu. Dan juga nggak hanya di masa MPLS kok. Kalian harus juga bisa memaksimalkan pakaian kamu, harus bisa memakai pakaian yang rapi, pakaian yang wangi atau apapun itu di masa-masa selanjutnya selama kamu SMA. So, berpakaianlah yang menunjukkan berpakaian sesuai dengan jati dirimu sebagai anak SMA ya. Nah, selanjutnya, yang kedua yang harus kalian lakukan di fase masa MPLS kalian adalah mendengarkan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Pembina MPLS. Nah, kenapa aku bilang mendengarkan materi itu dengan baik? Ya, karena di pemberian materi ini ada banyak informasi-informasi tentang sekolah kalian yang harus kalian ketahui. Nah, yang paling sering terjadi, yang paling sering diberikan materi itu adalah contoh seperti organisasi apa aja yang ada di sekolah kamu, lingkungan sekolah kamu tuh seperti apa sih, lalu culture atau budaya yang ada di sekolah kamu tuh bagaimana. Nah, dengan ini kamu bisa mengenal lebih jauh lagi tentang sekolah kamu. Kamu bisa mengetahui nih, ketika aku masuk sekolah nanti dari pagi hingga pulang, apa aja yang aku lakukan di sekolah ini, atau budaya apa yang ada di sekolahku ini. Terus kamu bisa lihat nih organisasi atau ekstrakurikuler apa sih yang bisa kamu plan untuk jadi rencana kamu, untuk bisa kamu ikutin sesuai dengan nantinya tujuan yang ingin kamu capai dari mengikuti ekstrakurikuler dan juga organisasi itu. Nah, selanjutnya teman-temanku, sobat SMA aku, yang ketiga yang harus kamu lakukan di fase masa MPLS kamu adalah jangan malu untuk bertanya atau memberi tanggapan saat diminta oleh guru. Nah, di sini kamu bisa manfaatin waktu MPLS kamu untuk ningkatin nih public speaking kamu, untuk bisa membuat guru lebih notik sama kamu atau lebih cepat mengingat kamu. Dengan apa? Dengan memberi tanggapan yang berbobot atau pertanyaan yang berbobot yang sesuai sama materi ya. Nah, bukan hanya dinotik guru seperti yang aku bilang tadi di awal, yaitu kamu bakal
bisa melatih public speaking kamu lebih baik lagi. Nah, ketika kamu berbicara depan umum juga mental kamu dilatih, dan juga teman-teman kamu bahkan lebih aware sama kamu. Udah bisa, oh ternyata nama si ini dia adalah si A. Oh ternyata nama dia adalah Saskia, kayak gitu. Nah, jadi di sini bergunanya untuk bertanya dan memberi tanggapan adalah mental kamu lebih diuji, public speaking kamu semakin terasa. Terus teman-teman lebih aware atau lebih mudah mengenal kamu. Terus guru juga lebih mudah mengenal kamu atau notik sama kamu gitu. Terus yang keempat yang harus kalian lakukan sebagai siswa baru di masa atau fase MPLS ini adalah jangan malu untuk menyapa teman baru. Nah, teman-teman sekalian, aku tahu kok bahwa kita di sini kamu mungkin sebagai anak introvert itu malu untuk bertanya atau malu untuk mengajak kenalan ke orang lain. Tapi kalau seandainya ada teman-teman kamu yang ngajak kamu ngobrol atau apapun itu, berikanlah tanggapan, berilah rasa ketertarikan kamu untuk bisa memulai berbicaraan dengan mereka. Nah, kenapa aku bilang jangan malu untuk mengajak teman untuk berbicara, jangan malu untuk bisa ya sekedar untuk basa-basi sama teman, karena ketika kamu udah nyaman sama teman-teman, kamu udah nyaman dengan lingkungan di sekolah kamu, maka kamu juga nyaman untuk bisa bersekolah di sekolah itu nantinya ke depannya. Ya, aku nggak nuntut kamu untuk punya teman sebanyak mungkin di MSA MPLS ini. Tapi dengan punya teman, kamu bisa lebih nyaman dengan lingkungan yang baru kamu ini. Nah, dengan punya teman-teman yang bikin kamu nyaman, teman-teman yang nyambung sama kamu, yang sefrekuensi sama kamu, nah itu bisa bikin kamu lebih nyaman ya, seperti yang aku bilang di awal tadi. Dengan lingkungan sekolah kamu, lebih nyaman dengan lingkungan sekolah kamu. Dan juga itu menandakan bahwa kamu terbuka kok untuk semua orang yang bisa mau berteman sama kamu. Tapi dalam tanda seru ya teman-teman, jangan sampai kamu berteman dengan teman-teman yang menurut kamu, kalau seandainya ya, jangan sampai kamu berteman dengan teman-teman yang membawa pengaruh negatif. Oke, hanya sekedar berbicara, berbasa-basi, tapi kalau seandainya udah menjerumuskan kamu ke, mungkin kamu pikir, ini kayaknya udah negatif deh arahnya. Nah, cut off teman itu, cari teman yang baru, oke? Karena di masa ini kamu bakal bertemu, di masa SMA ini kamu bakal bertemu sama teman-teman yang banyak, ada yang bawa sisi yang positif, ada yang bawa sisi yang negatif. So dari awal kamu harus tahu teman mana yang harus kamu cut off lebih dulu dan teman mana yang harus kamu pertahanin. Oke, teman-temanku, sobat SMA ku. Nah, selanjutnya sobat SMA ku, yang kelima yang harus kalian lakukan sebagai di masa MPLS ini sebagai siswa baru itu adalah tetap jaga attitude atau perilaku kamu, atau sopan santun kamu. Nah, seperti yang udah aku singgung di awal tadi, bahwa attitude juga adalah salah satu hal penting atau hal utama yang bakal dilihat orang dari diri atau sisi diri kamu. So, bawalah diri kamu dengan sopan santun, bawalah tunjukkan bahwa dirimu adalah orang yang berattitude, orang yang mempunyai perilaku yang baik. Karena apa? Karena seperti yang aku bilang di awal, bahwa attitude atau penampilan kamu itu adalah first impression yang dilihat orang lain. Orang pertama belum tahu nih kamu adalah orang yang pintar atau enggak. Orang nggak tahu nih kamu itu adalah A, B, C, D, enggak. Yang orang lain lihat adalah bagaimana pembawaan kamu. Yang guru lihat ya, apalagi guru pasti akan notik sama siswa-siswi yang lebih punya sopan santun lebih gitu. Dan aku punya pengalaman dulu saat jadi pengurus OSIS. Di situ ada siswa baru. Nah, di saat MPLS itu siswa ini oke lah, pintar, tapi cara menyampaikan ketika ditanya guru atau dia memberi tanggapan atau pertanyaan sangat tidak sopan, sangat attitude-nya sangat rendah. Ya, aku mengerti ya, masih masa peralihan dari SMP ke SMA. Tapi untuk kamu yang udah tahu bahwa attitude atau sopan santun itu penting, jangan lakuin itu ya, karena ya itu bakal melambangkan diri kamu dan guru nggak bakal respect sama kamu. Walaupun guru tahu ya kamu adalah siswa yang baru bau-bau SMP, tapi ya itu tadi, respect guru pasti akan lebih turun ke kamu. Nah, gitu teman-temanku. Nah, sobat SMA-ku, itulah tadi 5 hal yang harus kalian lakukan di fase masa MPLS kalian. Kita lanjut yang kedua, fase yang kedua yang bakal kalian lewatin saat
fase kedua yang bakal kalian lewatin di masa awal SMA adalah masa pembagian kelas. Nah, di masa pembagian kelas ini aku bakal bagi tips and trick dulu deh teman-teman. Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan saat masa pembagian kelas, yaitu cari tempat duduk yang strategis, yang kalau seandainya kamu memang punya niat dari awal bahwa aku harus fokus belajar di SMA ini, aku harus mengembangin ilmu pengetahuan kamu. Nah, menurut aku, kamu yang pertama harus kamu lakukan adalah cari tempat duduk strategis di mana kamu yakin nih bahwa anak-anak pintar pasti duduk di tempat itu. Contoh seperti barisan paling depan ataupun barisan yang memang di bagian lorong-lorong gitu. Nah, itu pasti di situ adalah tempat-tempat strategis. Tapi yang paling strategis menurut aku di dalam kelas itu adalah barisan terdepan dan paling tengah. Dan disitulah kalian pasti akan lebih mudah fokus dengan apa yang dijelaskan oleh guru dan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, di sini agar aku sampaikan di awal-awal, kenapa? Agar kalian gak nyesel nih kalau seandainya kalian duduk di belakang. Karena ya kita tahu sendiri bahwa kalau seandainya kita duduk di belakang dan kita satu kelas sama teman-teman yang bandel, nah pasti kita akan terganggu dan nggak menutup kemungkinan kita bakal terdistraksi sama teman-teman kita yang ribut itu. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang bisa kalian lakukan atau yang harus kalian lakukan di fase pembagian kelas ini adalah jangan malu untuk mengajak teman baru kamu untuk duduk bersama atau menerima ajakan teman kamu untuk duduk bersama. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, harus cari tempat yang strategis ya. Nah, teman-temanku sobat SMA, itulah tadi 2 hal yang harus kalian lakukan di fase pembagian kelas. Selanjutnya sobat SMA-ku, kita masuk ke fase yang ketiga nih, fase proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, di fase proses belajar mengajar di dalam kelas, aku bakal kasih kalian beberapa hal yang harus kalian lakukan saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Karena ini adalah satu bagian yang penting banget menurut aku yang bakal kalian lewatin, atau fase ini bakal muncul terus di setiap masa, entah itu kamu kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12. Nah, di proses belajar mengajar ini teman-temanku, sobat SMA aku, yang harus kalian lakukan yang pertama itu adalah mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan oleh guru kamu tentang materi baru yang baru kamu dapatkan, dan juga yang harus kamu lakukan adalah memberi tanggapan dan memberikan pertanyaan apabila diberikan kesempatan oleh guru. Hal ini adalah untuk melatih kamu bisa berbicara, of course, di depan guru, dan juga ini melatih mental kamu agar ketika kamu nggak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh guru kamu, ya kamu berani untuk bertanya dan berani untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang udah diajarkan oleh guru. Dan di sini guru pasti akan tahu nih, mana aja sih siswa yang memperhatikan selama guru tersebut mengajar, dan siapa aja yang nggak memperhatikan guru itu ketika mengajar. Ketika guru memberi kesempatan kamu untuk bertanya, bertanyalah apa yang kamu nggak mengerti. Ketika guru memberi kamu kesempatan untuk memberi tanggapan terhadap apa yang dijelaskan oleh guru, yang berikan tanggapan kamu atau jelaskan ulang apa yang dijelaskan oleh guru, lalu tanya kepada guru, apakah yang saya sampaikan ini benar, Pak, Bu? Nah, disitulah guru pasti tahu, dan guru pasti notik bahwa kamu adalah salah satu siswa yang memperhatikan apa yang diajarkan oleh beliau dari tadi. Seperti itu teman-temanku. Terus selanjutnya apa sih yang kalian lakukan? Nah, yang harus kalian lakukan di proses belajar mengajar ini agar kalian lebih efisien itu adalah jangan lupa untuk belajar di sekolah dan juga belajar di rumah. Nah, ketika guru memberikan sedikit materi kalian di sekolah gitu kan, mungkin awal-awal masuk yang gak terlalu mendalam materinya. Nah, di sini kesempatan kamu untuk bisa cari materi lebih banyak ketika di rumah dan pahami betul-betul materi itu sampai ke inti-intinya. Agar apa? Agar kalian bisa belajar lebih cepat dan kalian lebih mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru. Seperti itu teman-temanku. Dan agar nanti ketika ujian kalian lebih cepat mengerti dan gak usah pakai sistem kebut semalam gitu, SKS, sistem kebut semalam gitu. Nah, teman sobat SMA aku, yang selanjutnya yang harus kalian lakukan di fase proses belajar mengajar ini adalah, ya tentu saja di sekolah kalian pasti ada organisasi atau ekstrakurikuler kan. Nah, kamu harus buat plan di proses belajar di fase ini. Kamu juga harus punya plan tentang
kamu mau masuk ke organisasi apa, ke ekstrakurikuler yang mana, seperti itu. Dan juga harus tentuin tujuan-tujuan kamu. Contoh kamu pengen masuk ke organisasi OSIS. Nah, kamu pengen masuk ke divisi apa? Atau mungkin kamu pengen jadi wakil ketua OSIS. Ya kan biasanya kelas 10 itu dipilih jadi wakil ketua OSIS dan belum masuk ke tahap ketua OSIS. Ketua OSIS itu paling di kelas 11 nantinya. Nah, di saat inilah kamu bisa mencari lebih banyak hal tentang organisasi kamu, tentang ekstrakurikuler apa yang ada di sekolah kamu, yang bisa kamu ikutin, yang sesuai dengan minat dan passion kamu, yang mungkin bisa mengembangkan bakat-bakat kamu ketika kamu masuk ke ekstrakurikuler atau organisasi tersebut. Dan jangan sampai kalian jadi siswa yang kayak nggak ngelakuin apa-apa di masa SMA, karena itu bakal rugi banget teman-teman. Karena masa SMA ini adalah masa dimana kalian bisa mengembangkan skill, bakat, passion yang mana bisa berguna di masa kuliah atau di lingkungan kerja kamu di kemudian hari. Nggak hanya di lingkungan kelas kamu aktif, tapi juga di luar kelas pun kamu juga aktif gitu teman-teman. Nah, yang terakhir yang paling penting itu adalah seimbangin nilai akademik kamu dan kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler kamu. Nah, tadi kan kamu udah belajar di dalam kelas, kamu udah cari materi nih, tapi ketika kamu udah masuk organisasi atau ekstrakurikuler, jangan sampai kamu mengesampingkan akademik kamu dan lebih mengedepankan organisasi kamu. Intinya adalah kamu harus bisa mengimbangin atau membalanskan antara kedua kegiatan ini. Kamu harus ingat bahwa tujuan kamu sekolah adalah mencari ilmu pengetahuan dan juga mengembangkan skill kamu. So, dua hal ini adalah kunci utama kamu. Gak bisa kamu lebih berat sebelah nih. Kamu harus bisa buat plan yang matang, punya jadwal yang terorganisir dengan baik agar kamu nggak terbengkalai nilai akademiknya, dan juga organisasinya pun gak ambiar gitu ya teman-temanku, sobat SMA ku yang manis dan cantik serta yang ganteng-ganteng. Nah, oke, sobat SMA ku, itulah tadi 3 fase yang bakal kalian lewatin saat masa awal kalian jadi siswa SMA, dan apa aja yang harus kalian lakukan di 3 fase pertama itu. Dan aku mau kasih disclaimer dulu ya, ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin aku udah lakukan di saat aku jadi siswa SMA atau siswa baru, dan yang mungkin kalian bisa sesuaiin lah ya dengan kondisi kalian, dengan karakter kalian, dengan apa yang kalian inginkan. Mungkin bisa kalian tambah-tambahkan dengan apa yang udah aku sampaikan. Jadi intinya nggak 100% sama kalian, tapi pastinya kalian bakal sedikit-sedikit lah ada masa di 3 fase tersebut yang mungkin ketika kalian lewatin, kalian bisa nih ikut saran-saran yang udah aku sampaikan ke teman-teman lewat video ini ya. Nah, sobat SMA aku, mungkin itu aja video aku kali ini. Dan untuk kamu siswa kelas 11 SMA, tunggu video selanjutnya. Aku punya tips and trick untuk kalian agar kalian tidak nyesal saat jadi siswa kelas 11 SMA. Bye sobat SMA aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.